Mana yang lebih berbahaya antara lemak subkutan dan lemak visceral? Hai teman-teman, salam sehat. Semoga kita semua dalam kondisi yang prima. Jumpa lagi dengan saya Dr. Wayan di channel Wayan HS. Kali ini saya akan membahas tentang penyebab perut buncit. Mungkin di sini ada teman-teman yang perutnya membuncit. Kalau ada, coba deh komen di kolom komentar. Nah, perut buncit ini ada beberapa penyebabnya yang akan saya jelaskan pada video kali ini. Perut buncit memang menjadi satu masalah bagi orang yang menjaga penampilannya, baik itu wanita maupun pria. Ada beberapa pasien yang bertanya pada saat berkonsultasi, "Dok, perut saya buncit nih, aman nggak ya?" Seseorang yang memiliki perut buncit memiliki faktor risiko terserang penyakit tertentu, misalnya penyakit jantung, darah tinggi, diabetes mellitus tipe 2, dan juga kolesterol. Sebelum dilanjutkan, bagi kamu yang belum subscribe, mohon untuk subscribe dan nyalakan loncengnya biar kamu tidak tertinggal info seputar kesehatan dan video yang terbaru. Bagaimana sih kriteria seseorang dikatakan buncit atau tidak buncit? Nah, ini kita bisa ketahui dengan cara mengukur lingkar perut dan berapa idealnya untuk lingkar perut wanita maupun lingkar perut pria. Lingkar perut yang ideal untuk orang Asia yaitu 90 cm untuk pria dan 80 cm untuk wanita. Nah, jika ukuran lingkar perut kamu lebih dari yang idealnya, ini disebut sebagai obesitas sentral atau buncit. Kamu sudah tahu belum cara mengukur lingkar perut itu bagaimana? Ya, caranya sangat gampang, sangat mudah. Hanya membutuhkan alat ukur berupa pita meteran. Dengan posisi berdiri tanpa alas kaki, pastikan perut terbuka tanpa menggunakan pakaian, rileks dan jangan tegang. Kemudian ukurlah menggunakan pita meteran yang sudah disiapkan, lingkarkan pita meteran tepat di atas pusar kamu. Nah, itulah angka lingkar perut yang kamu dapatkan. Gampang kan cara mengukurnya? Sebenarnya apa saja penyebab perut menjadi buncit? Kalau kita ngomongin perut buncit, pasti identik sama yang namanya lemak. Ya, memang benar. Karena adanya penumpukan lemak di dalam perut, maka inilah yang membuat perut kita terlihat buncit. Nah, bagi kamu yang memiliki tipe bentuk tubuh seperti buah apel, ini akan cenderung mengalami penumpukan lemak di area perut, ya. Beda jika kamu memiliki tipe bentuk tubuh seperti buah pir. Ini akan cenderung mengalami penumpukan lemak di area bagian bawah seperti bokong, panggul, dan juga paha. Lemak yang menumpuk di perut ini ada dua jenis, ya, lemak subkutan dan lemak visceral. Lemak subkutan adalah jenis lemak yang terletak di dalam lapisan terdalam dari kulit atau di antara kulit dan otot lebih tepatnya. Dan lemak ini bisa kita pegang-pegang, bisa kita cubit-cubit, ya. Inilah lemak subkutan. Lemak subkutan memiliki beberapa fungsi. Di antaranya, yang pertama, untuk menyimpan energi. Jadi dia sebagai cadangan makanan. Yang kedua, sebagai pelindung otot dan tulang pada saat terjadi benturan ataupun trauma. Yang ketiga, sebagai pengatur suhu. Jadi lemak subkutan ini juga bisa membantu kita untuk mengatur suhu tubuh. Yang berikutnya yaitu lemak visceral, yaitu lemak yang membalut organ-organ yang ada di dalam perut kita. Kalau orang awam ini menyebutnya lemak perut, ya. Dan lemak ini juga disebut sebagai lemak aktif karena dia dapat secara aktif meningkatkan berbagai resiko penyakit seperti penyakit jantung, diabetes, dan yang lainnya. Mana yang lebih berbahaya antara lemak subkutan dan lemak visceral? Tentu lemak visceral lebih berbahaya dibandingkan lemak subkutan. Cuma lemak subkutan ini akan mengganggu secara penampilan, secara estetik tidak enak dipandang karena dia terlihat bergelambir. Apa saja yang dapat menyebabkan perut menjadi buncit? Ada beberapa penyebab, diantaranya yaitu faktor usia. Ini adalah salah satu faktor yang tidak dapat kita rubah. Setiap orang akan mengalami pertambahan usia. Dan ini berkaitan dengan hormon, yaitu growth hormone atau hormon pertumbuhan. Seiring bertambahnya usia, hormon ini akan menurun. Juga fungsi organ-organ lain seperti organ pencernaan akan mengalami penurunan fungsi.
sehingga ini akan mengganggu metabolisme dan akan lebih mudah terjadi penumpukan lemak di area perut, apalagi kalau aktivitas kamu berkurang. Yang kedua, kurang tidur. Orang dewasa membutuhkan waktu tidur 6-8 jam setiap harinya. Memiliki waktu tidur yang cukup adalah suatu hal yang sangat penting yang dapat mempengaruhi kesehatan. Jika kamu kurang tidur, maka akan berpengaruh terhadap metabolisme. Kalau tidur kita cukup, maka pembakaran lemak akan menjadi baik. Sebaliknya, kalau tidurnya kurang, maka pembakaran lemak juga menjadi kurang baik. Nah, kalau kamu kurang tidur atau tidak bisa tidur pada malam hari, apa yang kamu lakukan? Biasanya mencari makan ya. Cari cemilan, masak mie instan ya paling gampang. Tapi kalau ini dilakukan secara terus-menerus akan membuat perut kamu menjadi lebih cepat buncit. Yang ketiga, sering konsumsi junk food. Makanan ini mengandung tinggi kalori, tinggi karbohidrat, tinggi gula, dan juga tinggi protein. Jika makanan ini dikonsumsi secara terus-menerus, maka akan menyebabkan penumpukan atau peningkatan kalori yang berlebihan. Nah, yang berlebihan ini akan disimpan dalam tubuh kita sebagai cadangan energi dalam bentuk lemak. Nah, kalau lemak ini disimpan dalam perut atau di area perut kita, maka perut kita akan terlihat buncit. Yang keempat yaitu genetik atau keturunan. Jika kamu memiliki orang tua yang memiliki kadar lemak perut tinggi, kamu juga memiliki resiko hal yang sama. Tapi tentunya ini dapat dicegah dengan memperbaiki gaya hidupmu, menjaga pola makan, dan juga berolahraga. Dan kembali lagi ke bentuk tubuh yang kamu miliki. Kalau kamu memiliki bentuk tubuh seperti buah apel, maka lemak akan lebih dominan ditumpuk di area perut. Yang kelima, kurangnya olahraga. Jadi kamu harus rajin-rajin berolahraga, karena dengan berolahraga ini akan dapat membantu membakar lemak dalam perut kamu. Nah, jika hari-hari kamu hanya dihabiskan dengan makan, tidur, kurang aktivitas ya, kurang bergerak, jangan kaget kalau nanti bakalan bentuk perut kamu menjadi buncit. Lemak visceral akan lebih berespon saat kita melakukan olahraga. Dengan begitu, kamu akan terhindar dari bahaya yang disebabkan penumpukan lemak visceral, seperti bahaya terserang penyakit jantung. Selain itu, dengan olahraga juga dapat membantu menstabilkan kadar gula, tekanan darah, dan juga kolesterol. Tentunya harus dilakukan secara teratur dan rutin, minimal 2-3 kali dalam seminggu dengan interval waktu 30-60 menit. Juga diimbangi dengan asupan makan yang sehat dan rendah lemak. Itulah tadi penjelasan tentang mengapa perut kita bisa menjadi buncit. Marilah kita memulai hidup yang sehat agar terhindar dari resiko penyakit tertentu. Jangan lupa berolahraga ya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Jika ada pertanyaan, silakan komen di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam sehat, semoga bermanfaat.